Pulau Dajjal. Sudah diketahui bahwa Lamdam Judzam, kabilah-kabilah Tamim dan orang yang menyertainya dalam berlayar, tinggal di sebuah kawasan yang dekat dengan Laut Putih dan juga dekat dengan Laut Merah. Tepatnya mereka lebih dekat ke Laut Merah. Bukti-bukti fisik menunjukkan bahwa lautan yang mereka maksudkan itu adalah Laut Merah, mungkin dari arah Teluk Akabah atau dari arah lainnya. Hadits ini mengisyaratkan bahwa kapal mereka diombang-ambingkan gelombang lautan selama 1 bulan penuh, artinya mereka tersesat di tengah lautan selama sebulan. Waktu selama itu berdasarkan kondisi masa lampau, setidaknya memberikan pada kita gambaran perkiraan jarak atau daerah terjauh yang mungkin dapat dicapai oleh kapal tersebut ketika dipermainkan ombak lautan, mungkin sampai di Teluk Aden atau tempat yang berjarak lebih dekat teluk itu, ataupun sedikit lebih jauh, yakni di Laut Arab. Sudah diketahui bahwa sebelum Teluk Aden itu ada ratusan, bahkan ribuan pulau, dan mungkin yang dimaksud adalah salah satu di antaranya. Yang menguatkan keterangan tersebut adalah pada zaman itu Yaman telah dimasuki oleh orang-orang Nasrani. Jasasah menggambarkan ciri-ciri tempat yang di dalamnya ada Dajjal dengan lafal Diyar, biara. Sudah diketahui bahwa biara itu pada umumnya tempat yang dipergunakan untuk beribadah orang-orang Nasrani. Apalagi Tamim Ad-Dari sendiri pada saat itu masih beragama Nasrani dan dia pun tidak mengingkari omongan Jasasah. Dalil lain yang juga menguatkan keterangan tersebut adalah sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah, sungguh Dajjal itu ada di Laut Syam, atau Laut Yaman. Tidak, bahkan dia itu dari arah timur. Itulah dia, dari arah timur itulah dia, dari belahan timur itulah dia. Beliau berisyarat dengan tangan beliau menunjuk ke arah timur. Hadis riwayat Muslim secara panjang lebar pada kitab syahihnya, Kilab Al-Fitan, Hadits No. 2942, saya meringkas darinya hal-hal yang tidak berkaitan khusus dengan bahasan kita. Muslim Baisyar An-Nawawi, 91270. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia telah memberikan batasan secara samar 2 lautan yang Dajjal mungkin bertempat di sana, yakni Laut Syam dan Laut Yaman. Kemudian beliau memberikan arahan yang lebih spesifik dari itu, bahkan beliau memberi penekanan bahwa Dajjal berasal dari arah timur dan beliau tidak lagi menyebut lautan. Beliau tidak lagi menyabdakan laut dari arah timur. Dalam sabda beliau ini terkandung hikmah yang menakjubkan, yakni sisi hikmah dari sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menurut saya dan penjelasannya sebagai berikut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat paham tiadanya manfaat seandainya saja beliau memberitahukan lokasi Pulau Dajjal secara pasti dan tidak pula ada faedahnya untuk mencari tahu kira-kira di wilayah mana pulau tersebut, karena Dajjal itu termasuk fenomena istimewa yang merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun juga kemunculan Dajjal itu pasti terjadi, sama saja pulau tersebut telah diketahui letaknya ataukah tidak pernah diketahui. Oleh karenanya pola tuturan kisah Tamim bersejalan dengan hadits tentang 2 laut, sehingga mudah menentukan letak laut yang dimaksud itu dari arah pernyataan Tamim tentang laut apa yang dia arungi dalam pelayarannya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam cepat-cepat memalingkan pembicaraan beliau tentang tempat munculnya Dajjal dari arah timur. Beliau bersabda, tidak, bahkan dari arah timur. Hikmah dari sikap beliau ini adalah memalingkan perhatian kaum muslimin dari terus-menerus mengikuti perkembangan perkara tersebut untuk mencari informasi tentang Pulau Dajjal atau untuk mencegah para sahabat sibuk mengurusi sesuatu yang tidak bermanfaat. Cukuplah dari redaksional hadits ini agar mereka hidup dengan mengikuti dalil-dalil nabawi, yakni menyelaraskan diri dengan kata-kata Tamim tatkala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukannya kepada mereka. Karena inilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam cepat-cepat menegaskan arah timur untuk menunjukkan tempat munculnya Dajjal dan tanpa menyebut-nyebut laut setelah itu. Inilah yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Yang dimaksud sabda beliau bukanlah seperti yang dipahami oleh sebagian orang, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kebingungan untuk menentukan lokasi secara pasti pulau tersebut. Akan tetapi yang beliau inginkan adalah memalingkan perhatian manusia dari apa yang menyibukkan mereka atau yang memfitnah mereka tanpa ada manfaatnya. Inilah sebagian dari hikmah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus hikmah yang paling layak untuk diperhatikan, sehingga orang-orang di sekeliling beliau tidak sibuk mengurusi hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Disarikan dari buku Ensiklopedia Akhir Zaman karangan Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad.